Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangkan pada hari ini kita boleh berjumpa dalam satu majelis sarahan dalam talian bertajuk Sejarah Indonesia 2. Hari ini kita nak mendengarkan pembentangan PowerPointers dari 4 orang pelajar yang dah ada tajuk masing-masing dan pembentangan masing-masing pelajar dalam 5 hingga 10 menit saja. Lepas pembentangan nanti ada komen, ada saranan, ada teguran, ada cadangan, ada perkara-perkara yang kena ditambah baiki oleh pelajar supaya dalam membuat kertas kerjanya nanti selari dengan kaedah akademik ya. Saya pikir kita mulakan pembentangan dengan pembentang yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Pak Andi Suyirta pada kesempatan untuk pada kesempatan kali ini saya presentasi. Eh, Perkenalkan, nama saya Raisa Mumtaz Khairia dengan NIM 2507539. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik mengenai peran Ratu Zaleha dan perempuan Dayak dalam perlawanan akhir Perang Banjar pada 1905 sampai 1900. Seringkali kan narasi sejarah kita tuh hanya menyoroti tokoh laki-laki dalam struktur militer Kesultanan Banjar. Nah, sehingga kontribusi Ratu Zaleha beserta perempuan Dayak ini tuh sebagai jaringan perlawanan kolektif sering terabaikan. Nah, dengan mengulas peran mereka, kita tuh dapat melihat fase akhir Perang Banjar bukan sekedar akhir resmi kekalahan. Nah, melainkan sebagai transisi perjuangan menuju gerilya rakyat yang lebih luas dan inklusif. Nah, pada poin pertama yaitu melampaui narasi konvensional. Ratu Zaliha ini tuh lahir pada tahun 1880. Beliau tuh merupakan putri dari Sultan Muhammad Seman dan cucu Pangeran Antasari. Nah, keberaniannya tuh bukan terjadi secara tiba-tiba atau secara kebetulan. Nah, melainkan hasil dari konstruksi sosial di dalam kelompok Bubuhan Pagustian. Nah, apa sih Bubuhan Pagustian itu? Jadi Bubuhan Pagustian ini tuh jaringan keluarga bangsawan Banjar yang secara turun-temurun berkomitmen melawan kolonialisme. Nah, Ratu Zaleha ini tuh ditempa dalam lingkungan yang menanamkan militasi, yang menjadikan posisinya sebagai komandan lapangan pada tahun 1905 sampai 1906 sebagai puncak dari proses panjang internalisasi semangat kemerdekaan. Pada poin kedua, ada aliansi lintas etnis. Dalam hutan belantara hutan Barito, Ratu Zaleha ini tuh berhasil menyatukan kekuatan antara masyarakat Banjar dan berbagai suku Dayak, seperti Dayak Dusun, Kenya, Ngaju, Kayan, Siang, dan Bakumpai. Nah, dia tuh bekerja sama. Dia juga bekerja sama dengan sosok perempuan pemberani dari suku Dayak Kenya yang bernama Bulan Jihad atau Wulan Jihad, serta Ilen Masidah. Mereka tuh mengembangkan seperti jaringan logistik, mata-mata, dan komunikasi yang sangat efektif. Nah, kolaborasi ini tuh lahir dari kesadaran politik bersama untuk mempertahankan tanah adat mereka dan kedaulatan dari intervensi Belanda yang yang merusak
tatanan hidup masyarakat pedalaman. Nah, yang poin terakhir, fase akhirnya yaitu meskipun benteng-benteng utama telah jatuh, nah jaringan gerilya ini tuh masih terus bertahan dengan perempuan sebagai fondasi kekuatan pertahanan di pedalaman. Namun, gerilya panjang ini tuh akhirnya sampai pada titik yang krusial pada tahun 1905 ketika Ratu Zaleha ini tuh tertangkap oleh Belanda di Banjarmasin akibat beliau tuh kelelahan fisik, terus pasukannya tuh yang menipis, sama ke sama ketiadaan pemimpin selanjutnya gitu. Nah, penangkapan ini tuh bukan hanya kayak menandai berakhirnya perlawanan bersenjata, tetapi membuktikan juga bahwa perempuan baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat, mereka tuh adalah aktor utama. Aktor utama yang memegang peran strategis dalam menjaga nyala api perjuangan di tanah Kalimantan. Begitu saja, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, persilahkan kepada Rahma Azan Angkoriah ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Azma Korea dengan NIM 2508411. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Andi Suwirta dan juga Ibu Syara yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai materi yang saya pilih. Materi yang akan saya presentasikan ialah Perang Aceh 1873 sampai 1904, perlawanan rakyat Aceh terhadap ekspansi kolonial Belanda. Jadi Perang Aceh ini adalah perang yang dinilai sebagai perang tersulit dan juga termahal yang dihadapi oleh Belanda, berlangsung selama 30 tahun. Pada masa itu, meskipun Belanda punya berbagai persenjataan yang lengkap, tapi Belanda masih belum bisa berhasil untuk menaklukkan Aceh. Kemudian, saya akan membahas 3 hal, yaitu apa yang memicu perang Aceh ini, latar belakang perang Aceh, lalu mengapa rakyat Aceh bisa bertahan begitu lama, dan bagaimana akhirnya Belanda bisa meredam perlawanan dari rakyat Aceh. Sebelumnya, kita mundur ke tahun 1871. Pada tahun 1871, Inggris dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian, yaitu Traktat Sumatera, di mana Inggris ini memberikan lampu hijau kepada Belanda untuk melakukan ekspansi ke Sumatera, termasuk Aceh, tanpa adanya gangguan dari pihak Inggris. Tentu perjanjian Traktat Sumatera ini memberikan Belanda kesempatan emas, karena Aceh itu bukan hanya sekedar kesultanan biasa, tapi juga kesultanan yang kuat di jalur perdagangan lautnya. Lalu kemudian ada diplomasi Aceh. Sebelum pada 1871 ini, setelah ditandatangannya Traktat Aceh, Aceh itu mencari bantuan kepada beberapa negara seperti Kesultanan Utsmani, namun ditolak karena pada saat itu Utsmani sedang lemah juga, dan
Aceh juga meminta perlindungan kepada Amerika, tapi kemudian juga ditolak hingga pada tahun 1873 Aceh kembali mencari perlindungan dengan mengirim utusan ke konsulat Italia di Singapura. Tapi permintaan diplomasi ini membuat Aceh mempercepat diserangnya oleh Belanda gitu, karena Belanda itu takut kalau misalkan Aceh dipegang oleh Eropa lain, maka akan membuat Belanda itu lemah. Tuh. Kemudian pada 26 Maret 1873 Belanda resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Motivasi utamanya itu Pax Nederlandica, yaitu visi Belanda untuk menguasai seluruh kepulauan Nusantara di bawah satu pemerintahan kolonial. Lalu selanjutnya peran Islam dan ulama. Belanda itu mungkin bisa merebut istana atau ibu kota, tapi semangat perlawanan itu yang sulit untuk Belanda taklukkan selama 3 dekade. Semangat ini datang dari para ulama Islam. Saat itu ketika kekuasaan Sultan mulai melemah, para ulama tampil mengambil alih kepemimpinan moral rakyat Aceh. Tokoh yang paling berpengaruh diantaranya Tengku Cikditiro yang mengeluarkan fatwa jihad. Beliau mengeluarkan fatwa ini bukan sekedar urusan politik, melainkan kewajiban agama. Jadi siapa yang gugur dari melawan Belanda ini, maka ia akan gugur sebagai syahid. Jadi perang yang tadinya perlawanan militer berubah menjadi gerakan spiritual massa. Rakyat dari berbagai latar belakang itu jadi ikut terpanggil, dan rasa takut akan kematian melawan Belanda itu berkurang karena mereka jadi menilai bahwa melawan Belanda dan kematian setelah melawan Belanda itu dipandang sebagai kemuliaan. Selain fatwa, peranan dari dayah atau pesantren dan masjid itu mengambil peran besar, karena dari tempat ini pusat koordinasi perlawanan itu muncul. Di sini kayak strategi dirumuskan, pasukan direkrut, dan juga semangat juang terus dinyalakan. Hal ini juga yang membuat Belanda itu frustasi. Mereka mungkin bisa menghancurkan benteng, tapi sulit untuk menghancurkan keyakinan selama ada ulama yang masih bisa berkhotbah dan juga masjid dan dayah yang masih berfungsi. Lalu selanjutnya strategi Belanda meredam perlawanan. Setelah bertahun-tahun Belanda kewalahan, Belanda akhirnya sadar bahwa ini perang Aceh ini tidak bisa hanya sekedar dimenangkan lewat kekuatan militer dan butuh strategi yang lebih cerdas. Langkah pertama yang dilakukan Belanda itu adalah mengirimkan Dr. Christian Snukfugronje, seorang orientalis dan ahli Islam. Ia menyamar dan masuk ke Aceh untuk mempelajari budaya dan struktur masyarakat Aceh secara mendalam, yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam buku The Acehers, sebuah analisis yang kemudian menjadi panduan kolonial untuk menaklukkan Aceh. Rekomendasi dari buku The Acehers ini, Christian Snook merekomendasikan bahwa pemerintahan kolonial itu bisa memisahkan ulama dengan pemimpin adat oleh Balang, merangkul oleh Balang dengan jabatan dan gaji, lalu mengisolasi para ulama satu persatu. Dan dari sini juga politik divide et impera muncul. Belanda berhasil membuat sebagian ule Balang berpaling dari perjuangan, bahkan berbalik membantu Belanda melacak keberadaan para pemimpin perlawanan. Solidaritas yang tadinya menjadi kekuatan terbesar Aceh perlahan mulai retak dari dalam. Tapi yang selanjutnya, kekejaman dari ini terjadi pada tahun 1904 di sebuah tempat bernama Kutareh yang menjadi pembantaian Kutareh. Di sana pasukan Marsose, unit gerilya khusus Belanda yang terkenal brutal, melancarkan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk sipil Aceh.
ratusan orang tewas dan peristiwa ini juga menjadi simbol betapa kejamnya kolonialisme ketika sudah kehilangan batas. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rahma Azma Abkoria. Pembentang selanjutnya Siti Nabila. Suaranya kedengeran nggak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Nurhalijah dengan NIM 2504960. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Swirta dan Bu Syara yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan topik yang saya usung, yaitu pemikiran nasionalisme Raden Ajeng Kartini dalam perjuangan emansipasi perempuan di Hindia Belanda pada tahun 1899 sampai 1904. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, latar belakang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1979 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Dari dua pasangan, yaitu Bupati Sostroningrat dan Nyi Sirah, yang dimana ayahnya menjadi bupati ketika sebelum mendekat Kartini lahir gitu. Karena Nyi Sirah itu bukan dari bangsawan tinggi dan merupakan seorang guru agama gitu ya. Jadi akhirnya pada pemerintahan kolonialisme itu, ketika ingin menjadi bupati, seorang bupati itu harus menikah dengan bangsawan. Dan akhirnya karena Nyi Sirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Werjan, keturunan langsung Raja Madura. Nah, semenjak itu Kartini mempunyai 11 saudara, dan kemudian karena dia anak bangsawan, dia mempunyai privilege untuk bersekolah di Large European Large School atau ESL. Dan pada masa itu tuh pribumi tuh susah banget buat sekolah, apalagi perempuan. Dan kalaupun sekolah cuma sampai sekolah dasar gitu. Nah, di sana di ESL ini Kartini mempelajari bahasa Belanda dan juga literatur barat. Namun ketika ia berusia 12 tahun, dia harus berhenti dan harus menjalani tradisi pingitan, di mana tradisi pingitan ini merupakan tradisi bagi gadis bangsawan untuk tinggal di rumah hingga ia dinikahkan. Nah, tetapi pada masa pingitan ini tidak memberhentikan Kartini untuk menyampaikan ide-idenya. Jadi dia melalui surat-suratnya yang dia kirimkan ke teman-temannya di Belanda, yaitu yakni dua sahabatnya ini, dia punya dua sahabat di Belanda, yaitu Stella Stella Zu Stella Zuhandelar dan Rosa Abendor. Nah, dari sinilah pemikiran-pemikiran tentang kebebasan perempuan dan juga agar perempuan itu mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki, juga pilihan hidup yang bebas. Karena pada masa itu di Jawa sendiri, perempuan itu sangat tidak bebas untuk menentukan pilihan hidupnya. Di sana sistem patriarki itu masih kental, di mana hal ini juga dibuktikan dengan struktur hierarkis yang tadi di awal saya ceritakan tentang keluarganya gitu. Nah, selanjutnya visi nasionalisme dan emansipasi. Bagi Kartini, emansipasi itu bukan hal untuk menyaingi laki-laki, tapi prasyarat mutlak untuk kemajuan bangsa. Nah, ia memiliki visi nasionalisme inklusif. Ia yakin bahwa Jawa tidak akan pernah bisa sejajar dengan bangsa maju jika perempuannya dibiarkan bodoh. Dalam suratnya, Kartini menekankan bahwa pendidikan bahwa ia menginginkan rakyatnya itu memiliki hak yang untuk tidak bodoh agar kedaulatan bangsa bisa tercapai di masa depan. Nah, apa sih senjata utama perjuangannya? Ya itu dia, pendidikan.
Kartini mencetuskan konsep perempuan sebagai pendidik utama, al-umu madrasah al-ula. Nah, fokus pendidikannya bukan sekadar ijazah, melainkan pembentukan budi pekerti, karakter kesatria, aksi nyatanya itu terjadi ketika ia mendirikan sekolah di Pendopo Jepara. Di situ yang mengajarkan baca tulis hingga memasak dan eh, menjahit kepada anak-anak gadis pribumi. Nah, langkah konkret ini dijadikan prasyarat juga ketika ia menikah pada tanggal 12 November 1903. Dia memberi syarat kepada Bupati Rembang yang pada masa itu telah memiliki 3 istri. Dan dia ngasih syarat gitu, saya akan menikah jika dibolehkan untuk membangun sekolah. Nah, selanjutnya adalah perlawanan terhadap feodalisme. Kartini juga mengkritiki tajam terhadap sistem feodal yang tidak adil dan sangat kaku. Ia secara sadar menghapus protokol sembah jongkok bagi adik-adiknya. Jadi tradisi ini tuh ya jalan jongkok kepada orang yang lebih tinggi gitu, agar hubungan persaudaraan dia lebih manusiawi. Ia juga menyerang praktik poligami dan kawin paksa yang dia anggap sebagai perkosaan hidup yang merendahkan martabat perempuan. Kartini berargumen bahwa adat bukan adalah buatan manusia yang bisa diubah ketika sudah tidak relevan dengan zamannya. Keberaniannya mengajukan syarat-syarat juga yang tadi aku jelasin ketika ia meminta kepada suaminya adalah aksi nyata perlawannya terhadap sistem patriarki yang mendominasi. Nah, dari Kartini kita belajar bahwa penderitaan fisik yang ia rasakan pada masa pingitan tidak mampu membendung kekuatan ide yang membuktikan bahwa kebangkitan nasional bermula dari kecerdasan ibu-ibu di rumah. Warisannya ini bukan sekadar hari nasional yang minggu lalu kita rayakan, tapi juga panggilan bagi kita para akademisi untuk terus belajar dan menjaga martabat bangsa seperti pesan abadi dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya presentasi terakhir dari Denis Gaisan Saleh, silakan. Suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Gazan Saleh dengan NIM 2506409. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Andi Suwirta yang telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi dengan judul yang saya bawa, yaitu Undang-Undang Agraria, Agrariswet 1870 dan dampaknya terhadap pribumi. Oke, jadi latar belakang Undang-Undang Agraria tahun 1870 ini memiliki sangkut pautnya dengan kultur stelsel. Kultur stelsel sendiri kan adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch yang memiliki tujuan untuk menanamkan komoditas-komoditas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, seperti kopi, tebu, nila, tembakau, dan juga teh. Namun sistem kultur stelsel ini menuai banyak sekali kritik dari para kaum liberal, yang dimana para kaum liberal ini menuntut agar pemerintah itu mengurangi peranannya kepada perekonomian negara jajahannya dan juga membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari pembatasannya di Pulau Jawa, serta menghilangkan kerja paksa dan juga diskriminasi terhadap orang-orang Jawa dan juga Sunda. Nah, salah satu kritik juga datang dari tokoh Edward Edward Dawes Dekker, yang dimana dia menggunakan nama samaran Multatuli dalam novel berjudul Max Havelaar, yang dimana novel ini tuh berisikan bagaimana buruknya, bagaimana bejatnya, bagaimana zolimnya pemerintah kolonial Belanda di Jawa pada masa itu. Nah, akhirnya kultur stelsel ini yang merupakan simbol dari pelaksanaan sistem politik sistem politik kolonial konservatif dihapuskan dan juga digantikan dengan sistem politik kolonial, sistem politik ekonomi liberal
yang biasa disebut dengan politik pintu terbuka. Pada tahun 1870, eh, Menteri Jajahan Engelbert Thurs de Waal itu mengusulkan rancangan undang-undang baru yang berisikan 5 ayat dan nantinya akan ditambahkan kepada 3 ayat dari eh, Regeringsreglement atau RR tahun 1854 dan nantinya pasal 62 ini akan menjadi 8 ayat. Pasal 62 ini nantinya akan menjadi pasal 51 dari Indistas Regeling atau IS dan pasal 51 ini nantinya akan menjadi atau akan disebut dengan Undang-Undang Agraria 1870. Nah, Undang-Undang Agraria 1870 ini nanti diundangkan dalam Lembaran Negara Stat 11 nomor 55 tahun 1870. Nah, eh, Undang-Undang Undang-Undang Agraria 1807 ini adalah landasan hukum bagi aturan-aturan terkait pembagian atas penguasaan tanah serta bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan mutlak tanah kepada pribumi atau hak eigendom dan membuka peluang perusahaan-perusahaan swasta untuk menyewa tanah kepada pemerintah dengan jangka waktu maksimal 75 tahun dan kepada pribumi selama 5 sampai 20 tahun tergantung pada persyaratan kontrak milik tanahnya atau yang bisa disebut hak erpak gitu. Eh, Ketentuan dan juga pelaksanaan dari Undang-Undang Agraria ini diatur dalam Agraris Besluit dan juga diundangkan dalam Stat 11 nomor 118 tahun 1870 yang di pasal 1 ini berisikan semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak atau eigendom adalah domain milik negara. Yang artinya jika ada tanah yang tidak mempunyai hak eigendom, maka tanah itu akan diambil atau diakui sebagai tanah milik negara. Eh, Hal ini tuh biasanya disebut dengan domain verklaring. Nah, domain verklaring ini hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura, sedangkan di pulau lainnya itu diundangkan dalam Stat 11 nomor 199A tahun 1875. Nah, Undang-Undang Agraria 1870 ini memiliki dampak yang cukup berpengaruh kepada pribumi yang dimana eh, perkembangan perkebunan yang terjadi ini secara tidak langsung itu mempengaruhi kehidupan para petani, di mana banyak lahan pertanian itu diubah menjadi lahan perkebunan sehingga para petani itu berpikir mereka menyewakan tanah kepada perusahaan swasta itu agar mendapatkan untung yang lebih banyak. Kenyataannya tidak, tetapi eh, sehingga mereka itu banyak yang beralih profesi yang awalnya dari petani menjadi se menjadi buruh perkebunan swasta. Nah, buruh perkebunan swasta ini memiliki upah yang cukup rendah, yang dimana mereka itu tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga tidak sanggup membayar pajak kepada pemerintah, sehingga mereka itu mencari alternatif-alternatif lain dengan cara mereka itu berhutang kepada tuan tanah dan ketika mereka tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut, maka mereka akan menyerahkan hak kepemilikan tanah mereka ke tuan tanah sehingga mereka tidak memiliki tanah lagi. Nah, sekian dari presentasi saya. Ini ada beberapa sumber yang saya gunakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada 4 pembentang. Sekarang saya hendak memberikan komen ya. Arsad mohon dikenal pasti, mohon identifikasi ya. Pelajar yang tidak hadir pada hari ini nanti mohon dihantar WhatsApp kepada saya siapa saja ya pelajar yang tidak hadir pada hari ini. Baik, Pak. Termasuk termasuk juga Arsad boleh tak tangkap gambar dulu Baik, Pak. sebagai bukti kuku kita
melaksanakan sarahan pada hari ini dan nanti di-share juga gambarnya, fotonya dalam WhatsApp group ya. Mohon semua dalam on kamera karena nah ditangkap gambar oleh Arsan. Sebentar, saya screenshot terlebih dahulu. Mohon on kamera, maklumkan semua dalam on kamera. Boleh on cam dulu guys semuanya. Hadir 46 mungkin ya, 46 orang, 47 dengan saya 48. Jadi Sebentar, screenshot terlebih dahulu. Bentar Pak, ada sedikit gangguan. mungkin dengan handphone kalau memang suka boleh Ini dibantu sudah yang lain. bisa ke page selanjutnya. Tadi di yang ke satu. Baik, Sudah selanjutnya. semua? Ini satu lagi Pak. Nah, Oke. sudah Pak. Oke. Oke, nanti di-share ya gambar-gambarnya dalam WhatsApp group. Sekarang saya nak bagi komen secara dulu, secara umum dulu. Ya, saya boleh nyatakan belum ada satu perspektif ya, satu wawasan baru dalam pendedahannya. Jadi ini macam biasa-biasa saja, kurang memberikan satu wawasan sejarah yang baru ya. Bahkan kerap saya nyatakan dalam sejarah itu dua perkara penting ya. Satu peristiwanya, yang kedua figuranya, tokohnya ya. Jadi bila menyebut satu peristiwa tanpa juga mengupas tokohnya, figuranya, orangnya, jadi sejarah itu sesuatu yang abstrak ya. Contoh Anda menyebut saja eh, Banjar ya, Banjar, rakyat Banjar atau rakyat Aceh tanpa menyebut tokohnya ya. Atau menyebut undang-undang agraria tak menyebut figuranya itu juga nampaknya belum memberikan data baru, info baru ya. Oke, boleh tak tengok yang punya Raisa Mumtaz Meriah Arsad. Itu secara am ya, dan itu wujud hubung kaitnya dengan sumber rujukan ya, yang juga nampaknya awak kena baca sumber-sumber sejarah yang standar ya. Oke, Raisa Mumtaz Horiah ya. Eh, peran Ratu Zaleha ya dan perempuan Dayak dalam perlawanan akhir Perang Banjar ya. Anda memang menyebut ya tokoh ini Ratu Zaleha. Sepatutnya awak banyak mengupas tokoh ini ya. Eh, sayang tak dikupas ya. Contohnya bila perlawanan itu 1 tahun saja ya, 1905 1906 ya. Sementara Ratu Jalehani lahir 1880, bermaksud dia dalam berusia 25 tahun ya. Wanita wanita 25 tahun dah tua ke atau masih lagi belia? Belia lah ya, masih muda lah ya. Jadi tapi sepatutnya dikupas ya. Kan dia meninggal 1953 ya. Sementara cakupan period subjek kita ini sampai
Sampai bila nih kita nih zaman kolonial kan, sampai zaman Jepun, zaman kemerdekaan kan, jadi sepatutnya macam mana peran dia tak setakat eh, eh, melawan Belanda, katakanlah hingga 1942 ketika Belanda menyerah kepada Jepun ya. Pada masa Jepun macam mana? Toh dia masih hidup kan? Jadi sepatutnya itu juga dikupas, itu juga dianalisis ya. Jadi Raisa nih mungkin setakat baca dari jurnal, baca dari maklumat yang pendek ya, sehingga tokoh yang hebat ini yang usianya sampai selepas kemerdekaan pada zaman Belanda, zaman Jepun tak dikupas, tak dianalisis ya. Siapa pula Ratu Zaleha? Tadi setakat disebutkan dia cucu daripada Pangeran Antasari. Oke, Pangeran Antasarinya sudah meninggal. Pun kerajaan Banjarmasinnya di Kalimantan Selatan itu juga dah mansuh, dah padam, dah dihapuskan oleh Belanda. Jadi dia melawan dalam konteks apa? Dalam konteks nak menegakkan semula Kesultanan Banjarmasin yang sudah dipadam oleh Belanda tuh, ya, atau nak apa, ya? Atau nak dapat laki-laki Belanda karena dia dah belum berkawin, atau dia dah berkawin dan punya anak eh, eh, keturunan, itu yang tak dikupas ya, sehingga eh, menyebut figura, menyebut tokoh tapi masih belum clear ya. Hanya 1 tahun, dia 25 tahun masih belia, dia masih hidup. Tahun 42 pun masih ada kan. Zaman Jepun pun masih ada sebab dia meninggal tahun 53. Sepatutnya dikupas peran dia ya. Tak setakat dalam tahun 1905 1906 tuh. Paham tak Raisa? Bahasa saya, bahasa Melayu, oke kan? Ini orang Banjar, awak orang Banjar bukan Raisa? Hah? Paham, Dari? Pak. Hah? Bukan orang Banjar. Nah, patutlah awak tak paham ya. Jadi awak pun tadi menyebut bubuhan ya, pegustian. Jadi awak tak paham bahwa di Banjar tuh ada 2 etnik besar ya, yaitu etnik Melayu, itulah bubuhan pegustian, dan etnik Dayak. Bila Dayak tuh menjadi Muslim, itulah Temenggung, bubuhan Temenggung. Sebab ramai orang Dayak yang jadi panglima perang daripada sultan-sultan Melayu Muslim. Ya. Jadi Antasari Melayu Muslim, ya. Tapi ada Temenggungnya panglimanya yang Dayak, ya. Jadi dan awak Ratu Jalehani Melayu Muslim ke atau Dayak Muslim? Nah, jadi tajuk pun kena jelas sebab ada 2 etnik besar ya, Kesultanan Banjarmasin, Kesultanan Melayu Muslim. Tapi ramai juga panglima perangnya, kaki tangannya termasuk rakyatnya yang ada Dayak Muslim, ada Dayak Kristen. Itu yang awak kena paham ya. Sehingga itu, nah dalam konteks ini awak kena bacalah buku disertasinya Prof. Helu Samsudin ya, itu pensarah daripada UPI pun, pensarah daripada Jabatan Pendidikan Sejarah ya. Tajuknya pun Pegustian dan Temenggung. Tengok ya, Reza, tengok di Atu Google tuh ya. Cari di Atu Google. Pegustian dan Temenggung, Perang Banjarmasin. Supaya paham bahwa keturunan daripada Sultan-Sultan Banjar nih sama ada Pegustian ke, sama ada Temenggung ke, Pegustian orang Melayu Muslim, Temenggung Dayak Muslim, memang dia mahukan wujud Kesultanan Banjar yang telah dimansuh itu ya. Karena itu selalu melakukan perlawanan sama ada dalam bentuk physically ke atau dalam bentuk yang tanah bekerja sama dengan Belanda ya. Dan itu berlaku hingga Belanda tewas oleh Jepun 1942. Itu yang tak didedahkan, yang tak disinggung oleh Raisa Mumtaz ya. Jadi memang sumbernya untuk menyokong penjelasan awak tuh kurang ya. Cari disertasinya Prof. Helu Samsudin mengenai Pagustian dan Temenggung, itu adalah perang Banjar ya. Dan tadi ya kena dipahamkan ya. Jadi kena tajuknya peran Ratu Jaleha dan perempuan Dayak,
Awak confused ya seolah-olah Ratu Jaleha ini orang Dayak, bukan, dia Melayu Muslim. Ya. Pengikutnya atau bila dah berkawin campur ya dengan lelaki Dayak bisa saja dia menjadi seorang Muslim dan Dayak. Ya. Paham kan? Dayak di Kalimantan kan setakat Muslim ada juga yang non Muslim ya. Bahkan majority mungkin masih non Muslim ya. Dan Dayak pun ramai sub etniknya ya. Ada Kadajan, ada Dusun, ada Murut kan, ada Bajo. Nah, jadi awak kena paham lah. Jangan menyebut Dayak itu satu etnik beserta. Ada orang Kalimantan tak di sini. Nah, awak kena paham, saudara kita di Kalimantan tuh rame orang Dayak tuh tak setakat satu ya. Macam bila orang Jawa satu lah ya. Tapi kan orang Sunda satu, tapi bila Dayak ramai sub etniknya ya. Jadi ada tadi Dayak, Dayak Murut, Dayak eh, coba search ya. Jadi boleh juga awak mungkin kenal pasti ini Ratu Zaleha nih Muslim, oke Muslimnya Banja ya, Melayu Banja Muslim ya. Banjarnya bukan Banja Ciamis nih ya, Jawa Barat ya, tapi Banja, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Nanti jangan-jangan nih Raisa nih karena bukan orang Kalimantan, peran Ratu Zaleha dari Banjar, oh dari Ciamis, bukan ya. Dia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara perempuan Dayaknya mungkin pengikutnya dari Dayak mana ya, boleh dikenal pasti ya. Yang kedua tadi ya melawan Belanda, melawan Belanda siapa figura Belandanya yang dilawan ya. Termasuk katakanlah ya dia ditangkap 1905 atau 1900 siapa tokoh orang Belandanya yang menangkap. Jadi bila awak sebut Belanda abstrak ya. Sama seperti Indonesia, Indonesia, saya juga PND ini orang Indonesia. Jadi awak kena sebutlah kalau yang menangkap Ratu Jelaya itu ada figur, ada tokoh Belanda ya. Jadi itulah kena seimbang antara peristiwa dengan figura dengan tokoh itu kena dikupas, kena dianalisis ya supaya adalah wawasan baru ya. Jangan-jangan yang menangkap eh, Ratu Jelaya ini bukan orang Belanda ya. Mungkin dia orang Dayak non-Muslim ya yang berkhidmat kepada Belanda dalam konteks untuk mengamalkan dasar pecah perintah atau politik divide et impera ya. Jadi apa kena cek lah ya. Kenapa Ratu Jelehani ditangkap? Lepas itu dia dikemanakan kan masih hidup kan? Sama ada dibuang keluar daerah kah? Macam sebab Pangeran Antasari memang meninggal Kalimantan Selatan, tapi Pangeran Hidayatullah dibuangnya ke Cianjur kan di Jawa Barat sehingga di Cianjur dia dikenal sebagai Pangeran Kuning ya. Di Ponorogo ditangkap, dibuangnya ke Manado, dibuangnya ke Makassar. Cut Nyakdin di Aceh ditangkap, dibuangnya ke Sumedang Jawa Barat. Jadi awak tak dedahkan ini Ratu Jelehani masih hidup meninggal 53 sama ada kekal di Banjar ke di Banjarmasin ke dia duduk tinggal atau lepas 1906 tuh dibuang keluar daerah. Raisa tak tahu kan? Dibuang atau sama ada tak dibuang? Pengasingan ke Bogor Pak sama suaminya yang Gusti Muhammad Arsyad di Bogor sama. Oke, awak tak dedahkan kan? Tak jelaskan tadi kan? Hingga sejak bila dia tinggal di Bogor, dibuang di Bogor? Untuk suaminya Pak, Bukan, ini nih Ratu Zaleha. 1906. Bila? Gimana Pak? Bila, kapan, kapan? Kapan kain kapan? Ini bila. Uh, awal awal 1906 tapi gak dijelas. Saya membacanya tuh nggak tahu kapan tanggalnya gitu. Cuman awal aja. Bukan, saya tak tanya tarikh, saya tanya tahun. Ya, Tahun saya tidak tanya 1906. tanggal, saya tanya tahun. Jadi bila dia dari 1906 tinggal di Bogor, selama di Bogor apa saja dia sampai dia meninggal 1953 tuh itu yang kena awak dedahkan sebab
Bila 1905, 106 saja hanya 1 tahun, apa yang nak awak kupas, apa yang nak didedahkan, apa yang nak dianalisis ya, nggak jelas. Jadi awak kena jelaskan juga Ratu Jalha itu masih dia dibuang di Bogor, dia berbuat apa di tanah Sunda nih, ya, pada zaman Belanda, zaman Jepun, hingga dia meninggal 1953. Jadi dia meninggal di Bogor itu artinya, ya, bila dia memang dibuang ke Bogor dengan suaminya. Sebab fokus Anda kan figura Ratu Zaleha, ya. Jadi jangan stuck kata 1 tahun itu ketika dia berusia 25 tahun, 26 tahun. Kena kupas yang lainnya, ya. Jadi ketika nak membahas Raisa Mumtaz Horiah itu jangan ketika awak sedang kuliah di Bandung hanya berapa tahun. Selepas kuliah kan Anda masih ada peran kan sampai Anda meninggal dunia. Nah, itu membahas tokoh sejarah pun kena macam tuh ya. Jadi dedahkan background daripada pendidikannya, background mungkin juga dari semangat perlawanan kakeknya Pangeran Antasari ya, supaya juga kita boleh paham mengapa dia ketika Kesultanan Banjarmasin dan Mansuh, eh, kakeknya pun dah Mansuh, tapi dia masih terus nak mewujudkan cita-cita sebagai apa nih zuriat ya ataupun waris daripada Kesultanan Banjarmasin nak menentang kerajaan Belanda ya. Dan itu memang kena terpulang pada sumber rujukan yang Anda gunakan ya. Bila awak gunakan sumber-sumber sejarah standar mungkin boleh mengkupas seperti tadi ya. Sila buat kertas kerja penuhnya dengan sumber-sumber yang lebih komprehensif dan mendalam. Termasuk peran figura ini, peran tokoh ini mungkin hingga zaman Jepun berakhir ya, supaya lebih jelas apa yang dia perankan. Awak hanya 1 tahun tak jelas apa peran dia. Dia bilang, awak tadi bilang melawan, lepas itu ditangkap. Udah aja ya, nggak seru tuh cerita tuh. Nggak seru ya. Oke ya, Raisa ya. Selanjutnya, saya nak bagi komen. Oke, yaitu dari siapa nih? Rahmah Azma Abkoria. Ini pun sama ya. Jadi bila tajuknya macam ini dan pendedahannya macam tadi Rahma ini tak ada perspektif yang baru ya. Bahkan ada yang tak betul juga dalam kupasannya, dalam penjelasannya ya. Dari pihak Acehnya hanya menyebut seorang saja Tengku Cikditiro. Seolah yang lainnya itu tak ada peran, tokoh lainnya tak ada peran. Jadi perang Aceh ini setakat digerakkan oleh Tengku Cikditiro saja ya. Awak tak menghargai Cut Nyadin, awak tak menghargai Teku Umar ya, awak tak menghargai Panglima Polim ya. Jadi lebih lengkap budak-budak sekolah menengah atas ya wawasan sejarahnya daripada Rahma ya. Sebab awak nampaknya pendukung GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka di mana Hasan Tiro itu memang cicitnya daripada Tengku Cikditiro. Rahma paham tak komen saya? Paham ya? Oke, jadi itu pun baru pihak Aceh ya. Pihak Belandanya apa? Setakat menyebut Profesor Dr. Christian Snukurground. Tidak menyebut siapa Panglima Perang Aceh atau Gabeno jenderal yang boleh berjasa dalam dalam mempasifikasi membuat Aceh itu boleh diatasi oleh Belanda. Jadi Anda tak sebut Jenderal Panhut, Anda tak sebut Jenderal Pan Swieten. Jadi ya itu kena rujukan juga ya. Rujukan sumber yang awak gunakan memang sangat minim ya dan tak tahu sumber sejarah standar apa yang sepatutnya digunakan ketika mengupas masalah perang Aceh ini ya. Dengar tak Rahma komen saya nanti bila tak dengar nanti macam sia-sia komen saya nih ya. Jadi banyak perkara yang
belum mendalam ya dan belum memberikan perspektif baru dalam kupasannya ya. Eh, ya termasuk awak tidak menyadari ya bahwa dalam masyarakat Aceh itu ada dua golongan yang dia menjadi elit, tapi pada masa sebelum Belanda menghantar Senuk Huruglonya, perbedaan itu tak nampak sangat ya. Itulah yang dalam bahasa kita disebut golongan ulama dan awak tadi sebut golongan ule balang. Rahmah, dengar tak? Dengar Bila Bapak. gol, bila golongan ulama, dia ada gelaran namanya tengku. Jadi macam Tengku Cik Ditiro, Tengku Daud Bureh itu memang ulama sebab dia gelarannya Tengku. Tapi bila dia bangsawan, ule balang yang bukan ulama, dia ada gelaran namanya Teku. Teku Umar, Teku Panglima Polim. Itu apa kena sedar. Jadi ada ule balang, ada ulama. Ulama gelarannya Tengku, ya. Bila ule balang, bangsawan biasa namanya Teku. Ya. Jadi kalau awak jumpa dengan orang Aceh namanya Tengku, dia ulama lah. Ya. Tapi bila dia Teku, macam ada pelajar kita pun namanya Teku, berarti dia bukan ulama. Dia orang biasa ya. Jadi perang Aceh itu dua golongan itu bersatu. Sayang Anda setakat menyebut Tengku Cik Ditiro saja golongan ulama saja tak sebut Teku Umar, tak sebut Teku Panglima Polim ya dan sebagainya ya. Tapi bila perempuannya mungkin sama ramai yang gelarnya Cut ya. Cut Nyakdin, Cut Mutia, Cut apalagi Cut Tari dan seterusnya ya. Oke, itu yang kurang dipahamkan ya mengenai struktur daripada masyarakat Aceh ya. Lepas itu mengenai Snookerdonya awak macam tak paham. Bila tak silap saya dah membagi sarahan ya, membagi kuliah. Macam mana Snookerdonya nih, Profesor Dr. Christian Snookerdonya nih, dia melakukan penyelidikan ya di Aceh ya. Awak kata menyamar, tak betul menyamar ya. Bukannya menyamar, dia menjadi Muslim dengan gelaran Abdul Ghaffar. Siapa orang yang tak percaya? Mungkin wajah orang Belanda ini macam orang Turki juga kan, macam orang Timur Tengah, dan ramai juga yang orang Eropa Timur itu yang Muslim. Jadi orang Aceh tak memandang Senuk Huruglonya menyamar, dia memang seorang Muslim. Ya. Sebagai seorang Muslim dengan nama Abdul Ghaffar, dia membuat penyelidikan. Ya. Masih ingat tak rekomen cadangan dari Senuk Huruglonya kepada kerajaan Belanda macam mana boleh mengatasi perang Aceh? Ya. Jadi kan saya katakan dalam saran saya itu, pertama, bil mengenai Islam di Aceh itu, Islam memang itu nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Aceh untuk berani melawan Belanda, tapi supaya orang Belanda paham Islam di Aceh itu, kena bezakan Islam itu dua perkara. Bila Islam itu Islam ibadah, kena disokong oleh Belanda. Sebab bila orang Islam untuk ibadah saja, sholat, sembahyang, puasa, naik haji, tak berbahaya bagi Belanda. Ya. Tak berbahaya, tak berbahaya itu. Tapi bila Islam politik, dah sebut-sebut Belanda tuh kafir, Belanda tuh neraka jahanam, itu yang kena ditumpas. Jadi Senuk Hurugnya kata kena dibezakan bagi orang Belanda. Islam di Aceh itu ada Islam ibadah, ada Islam politik. Islam politik ini berbahaya. Itu yang kena ditumpas. Yang kedua tadi, jadi kena dibezakan antara golongan ule balang dengan gelaran teku dengan golongan ulama dengan gelaran tengku. Mengapa kena dibezakan? Supaya nanti anak-anak teku bangsawan yang bukan ulama ini, dia perkenalkan dengan sistem pendidikan Barat modern, sistem pendidikan Belanda modern.
supaya komitmennya pada Islam tuh berkurang. Jadi biarkanlah budak-budak anak-anak daripada para ulama tuh bersekolah di dayah-dayah pesantren-pesantren saja, tapi anak-anak para teku bersekolah di sekolah modern. Supaya nanti dua golongan itu tidak lagi punya komitmen terhadap agama yang sama. Dan kita semua tahu cadangan rekomendasi dari Sunukur 2 ini ternyata digunakan dari dahulu sampai sekarang ya, tak setakat oleh Kerajaan Belanda, termasuk oleh Kerajaan Republik Indonesia sampai sekarang ya. Dalam sistem pendidikan pun kita mengenal ada sistem pendidikan agama, pesantren, pondok, ada sistem pendidikan sekuler kan. Dalam university pun ada university yang general, yang sekuler, ada university Islam kan. Jadi awak mengupas mengenai pemikiran dan dapatan penyelidikan Snook Hurgronya kena lebih komprehensif ya. Karena itu memang kena baca sumber-sumber standar ya. Misalnya mengenai Perang Aceh, awak kena baca bukunya eh, Profesor Dr. Teku Ibrahim Alpian, sejarawan daripada Gajah Mada ya. Perang di Jalan Allah ya. Itu mengenai Perang Aceh ya. Saya pikir banyak mengenai Perang Aceh itu. Paul Pampir juga tentang Perang Aceh ya. Dan termasuklah mengenai Christian Senukuru ini ya. Dah banyak pun biografi yang menulis mengenai beliau dan pikiran-pikirannya. Tentu biografi Tengku Cikditiro, biografi Teku Umar, awak kena bahas juga tokoh ini ya. Jangan setakat para ulama saja yang ditonjolkan, nanti orang orang Aceh yang lain marah ya. Awak nih pendukung GAM apa mengidolakan Tengku Cikditiro dan mengabaikan Teku Umar, Cut Nyakdin dan sebagainya ya. Nanti Cut Nyakdin dari Sumedang bangkit dari kuburnya mencari rahma mana nih orang yang memuji-muji apa Tengku Cikditiro dan mengabaikan perjuangan saya. Awak Cut Nyakdin nak mengunjungi awak bawa tahu Sumedang karena mengabaikan peran beliau dalam Perang Aceh ya. Jadi kena baca banyak sumber biografi ya, termasuk juga biografi dari tokoh-tokoh Belanda, Jenderal Panhut ya, Jenderal Kohler ya, Van Swieten termasuklah biografinya Christian Senukuru supaya adalah wawasan baru, adalah data baru ya, ada maklumat baru, termasuklah pentafsiran baru supaya lebih seronok ya, lebih menarik. Ini bila macam ini aja, kata budak SMA sekolah menengah atas kelas 3 pun saya dah paham lah, tak ada yang baru nih penjelasan Bu Rahmani ya, dah jemu dah perang Aceh macam tuh tak tak seronok, tak menarik. Tapi bila membaca sumber-sumber yang lebih lengkap mungkin adalah info baru, wawasan baru, perspektif baru ya. Sila buat juga kertas kerjanya dengan sumber-sumber yang lebih baru ya supaya kupasannya lebih komprehensif ya, lebih mendalam dan adalah perspektif baru. Yang berikutnya, halo Arsad, yang berikutnya daripada siapa nih? Raden Ajeng Kartini ya. Nah, ini pun serupa lah ya. Ini bahkan tak jelas lagi ya, banyak perkara yang tak jelas ya. Mengenai latar belakang Raden, termasuklah Raden Ajeng Kartini ya. Raden Ajeng Kartini kan siapa nih nama Siti, Siti Nabila mana Siti Nabila? Halo Siti, dengar komen saya? Dengar, Pak. Oke ya. Jadi eh, awak kena baca betul banyak biografi mengenai Kartini ya. Jadi bila dari Suroto saja, Sutrisno atau Kartini sendiri ya itu belum cukup. Anda belum paham siapa Kartini ini ya. Yang akhir sekali mantan Menteri Pendidikan kita nih Wardiman Joyonegoro dia tulis pun mengenai biografi Kartini ya. Pramudia Anantatur dia tulis pun mengenai biografi Kartini ya. Panggil aku Kartini saja ya. Supaya awak
boleh kupas nih apa siapa Kartini nih ya. Dan masa dia meninggal 1904, dia ada seorang putra, melahirkan seorang anak. Nanti anaknya pun jadi tentara. Siapa namanya coba saya tanya ya. Siapa anak Kartini? Semata wayang, seorang saja lelaki. Eh, Soe Salit di Jojon. Iya, Anda memang wawasan sejarahnya kurang ya. Mungkin nyebut nama saya pun Soe Wirta, nyebut Soeharto, Soeharto, ya. Nyebut Susalit pun Soe Salit, Susalit, Susalit. Jadi jangan sebut Soekarno, sebutlah Soekarno. Jangan nyebut Soeharto, sebutlah Soeharto ya. Jadi menunjukkan bahwa memang belum paham siapa putra Sematawayang Karti yang kemudian jadi tentara dan pada masa revolusi jadi anak kesayangannya Jenderal Sudirman ya sebab dia satu-satunya putra Raden Ajeng Kartini ya. Yang kedua, tak jelas awak nih visi nasionalisme. Kartini tak bicara nasionalisme. Nasionalisme itu masih orang kata binatang baru ya. Kan nasionalisme Indonesia itu baru dikenal pada selepas 1920-an. Konsep nasionalisme, konsep Indonesia itu diperkenalkan 1920-an. Apakah oleh pelajar-pelajar Indonesia di Belanda ataupun ada peristiwa Sumpah Pemuda. Pada akhir kurun ke-19, awal kurun 20, orang belum mengenal apa dia nasionalisme, apa dia Indonesia ya. Yang ada adalah mahukan bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Minang, bangsa Aceh ini maju. Jadi konsepnya bukan nasionalisme, tapi konsep kemajuan, hatta kesejahteraan. Belum ada tuh konsep kemerdekaan, konsep nasionalisme. Jadi awak kata ada visi nasionalisme, itu tak betul lah awak membacanya mungkin mengikut saja orang yang tak pakar ya mengenai sejarah ya. Bila emansipasi oke, memang Kartini dia mahukan wanita tuh tak tercicir ya dibandingkan oleh lelaki. Oleh itu salah satu media untuk membolehkan tadi wanita tuh maju ya, bukan wanita nasionalis ya. Wanita tuh maju, dia kena bersekolah modern, kena bersekolah dengan sistem sekolah modern ya. Bukan masuk pondok, masuk pesantren, tapi sekolah modern. Awak tak jelaskan ya apa sama ada Kartini mendirikan sekolah tuh sekolah khas untuk wanita ke atau boleh campur? Coba saya tanya, ini sekolah untuk khas wanita ke atau campur wanita dengan lelaki boleh bersekolah di sekolahnya Kartini? Siti, Wanita. ini sekolah khusus wanita atau sekolah campur laki-laki boleh masuk yang didirikan oleh Khusus, Kartini? khusus wanita. Iya gitu untuk wanita kan, sama seperti Dewi Sartika, sekolah keutamaan istri ya. Jadi konsep emansipasi Kartini itu walaupun dia nak wanita tuh equal dengan laki, tapi dalam mentadbir sekolah pun dia khas ini sekolah untuk perempuan saja, sekolah untuk wanita saja, belum ada campur macam sekarang ya. Itu ide baru ya. Jadi pada awal kurun ke-20 pun sama ada Kartini ke Dewi Sartika ke dia nak sekolah khas untuk wanita, sekolah khas untuk perempuan ya. Tentu dengan konten dengan kandungan ilmu-ilmu yang sekuler ya dari barat ya. Dan akhir sekali perlawanan terhadap feodalisme dan ya itu Kartini sendiri tak berjaya sesungguhnya ya. Kan dia pun di Mado kan, dicandung kan. Dia pun mungkin meninggal dalam penderitaannya. Dia nakkan emansipasi, dia melawan feodalisme, tapi dia sendiri menjadi istri keempat kan daripada bupati. Jadi sesungguhnya tak berjaya dia menentang structure ya ataupun adat resam pada awal kurun ke-20 sehingga dia meninggal dalam usia yang muda 20 tahun ke 21 tahun mungkin macam awak sekarang awak dah 21 tahun ke sekarang atau 20 jadi Kartini
memang mati muda ya, meninggal masih belia karena tak berjaya dia menentang feodalisme. Dan feodalisme itu bukan semata-mata produk daripada budaya Jawa, budaya Sunda, tapi memang dikekalkan oleh kerajaan kolonial Belanda. Seperti mana kita kenal, dasar polisi daripada kolonial Belanda adalah diskriminatif kan? Diskriminatif, masyarakat tuh dibahagikan kepada golongan putih, golongan pribumi ya. Ekonomi ekonomi pun ada ekonomi modern, ekonomi tradisional ya. Jadi feodalisme ini bagi Belanda berguna ya. Karena itu bila masyarakat akar rumput kena membungkuk, kena hormat betul kepada pimpinan pribuminya, apatah lagi kepada pimpinan Belanda yang berorang kulit putih. Jadi dalam konteks ini awak kena buat satu pemahaman ya. Jadi bahwa Kartini sendiri dalam melakukan perlawanan terhadap feodalisme, termasuk sistem kolonial yang diskriminatif, tak berjaya sehingga dia meninggal dunia ya. Jadi mungkin perbahasan mengenai Kartininya apa, siapa dia ya, sama ada gagasan-gagasannya, ide-idenya itu memang perkara-perkara yang boleh diwujudkan atau tidak, itu kena diperjelas ya. Termasuk janganlah menyatakan seseorang ada ide yang dia sendiri tak paham ya. Jadi nasionalisme belum ada pada masa Kartini ya. Mungkin selepas Sumpah Pemuda orang banyak bicara mengenai nasionalisme ya. Atau selepas Perhimpunan Indonesia di Nederland ya. eh, ada satu ide, satu gagasan perlunya Indonesia merdeka, itulah nasionalisme termasuk konsep Indonesia. Sebelum itu eh, ramai yang berbicara mengenai bangsa dalam konteks sekarang adalah etnik ya. Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Minang, bangsa Aceh itu sekarang konteksnya etnik supaya maju, supaya tak tercicir, tak tertinggal dibandingkan dengan tentu orang-orang Barat dan orang-orang lain ya. Itu ya Siti, sila apa dibuat kertas kerja lengkapnya supaya adalah perkara baru, data baru, perspektif baru mengenai Kartini ini ya. Bila penjelasannya macam ini, ya, samalah budak sekolah menengah pun, tak ada yang baru tuh Bu, saya dah paham lah bila Kartini macam ini dari dulu ya, tapi mungkin dengan sumber-sumber baru yang lebih komprehensif, eh, termasuk apa siapa Kartini ini sesungguhnya, bolehlah ya. Nanti pada masa revolusi, adik daripada Kartini terkena itu tuh revolusi sosial di 3 daerah tuh ya. Di Pemalang, Brebes, Pekalongan melalui aksi dombreng. Aksi dombreng itu dipermalukan, diarak keliling kampung ya. Karena dianggapnya dia adalah bangsawan yang pro Belanda ya, sehingga oleh golongan pemuda yang radikal eh, di diarak keliling kampung. Tapi adiknya Kartini, bukan Kartininya ya. Oke, itu untuk Siti Nabila Nurhalizah ya. Terakhir mungkin ya, Arsad siapa terakhir nih? Yang tadi ya, yang mengenai Undang-Undang Agraria ya. Ini pun sama ya, bila penjelasannya macam ini saja, ya memang ini dah menjadi satu wawasan atau pengetahuan yang yang umum ya. Belum adalah data baru, perspektif baru ya. Bahkan pun penjelasannya ada yang keliru ya. Jadi ini bertuah yang ini siapa ini namanya Dennis ya. Dennis tak sebut kultur stelsel sama dengan tanam paksa. Oke lah, awak udah bagus tuh ya. Sebab bila pelajar tak ada minda, tak ada wawasan, seolah-olah kultur stelsel tuh tanam paksa. Apa yang dipaksa ya? Tak ada. Tak ada kena mengena tanam apa kultur stelsel dengan tanam paksa ya. Termasuklah sehingga eh, bila kultur stelsel pun ditukar dengan undang-undang agraria, ini pun tadi Dennis macam
keliru ya. Jadi jadi seolah-olah tanah rakyat, tanah petani disewakan kepada pihak asing dan petaninya tak punya tanah, berubah menjadi buruh. Awak tak betul memahami sejarah agraria di Indonesia ya. Jadi awak kena pelajari macam mana Belanda tuh dari PUC sampai Belanda, dia boleh menguasai Indonesia. Bukan berarti semua tanah milik Belanda, bukan. Atau semua tanah milik rakyat, bukan. Kan cara Belanda eh, eh, menguasai Indonesia ini berbeda-beda satu daerah dengan daerah lain. Ya. Bila satu daerah tuh ada satu kesultanan, kerajaan yang kuat, dan Belanda tak boleh mengalahkannya, macam Yogyakarta, Surakarta. Belanda tak menjajah kawasan tuh. Dia hantar macam duta besar yang dipanggil residen, ya, supaya dia menjadi perwakilan Belanda. Tapi Belanda tak ada kuasa untuk menguasai Yogyakarta, menguasai Surakarta, termasuk tanahnya. Itu tanah sultan. Tapi bila satu kerajaan macam Banjarmasin, ya, Aceh ditaklukkan dan kesultanannya mansuh, maka tanah itu, tanah kerajaan itu yang kesultanannya dan mansuh, itulah menjadi tanah kerajaan Belanda. Yang kemudian nanti disebut menjadi tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan itu punya kerajaan dari dulu sampai sekarang. Sehingga pemerintah Republik Indonesia sekarang punya PTP perkebunan. Itu memang tanah-tanah negara, bukan tanah rakyat. Ya. Dan dalam mentadbir Indonesia pun, saya ada kerap dedahkan ya, Belanda dia menggunakan satu dasar, satu kebijakan indirect rule. Sebab penduduk Belanda tuh sekarang saja setakat 50 juta, sama dengan penduduk Jawa Barat ya. Jadi bila semua pegawai Belanda kena mentadbir dari pusat sampai daerah, sampai desa-desa tak cukup orang. Karena itu sama ada Belanda maupun penjajah lain, dia gunakan dasar kebijakan indirect rule. Apa itu indirect rule? Memerintah pribumi ini tidak secara langsung. Jadi Belanda mentadbir mengurus Indonesia ini setakat dari gubernur jenderal di pusat, ada residen di peringkat provinsi, ada asisten residen, dan ada controller. Itu saja. Sementara daripada kabupaten, kewedanaan, kecamatan, lurah, semuanya adalah orang pribumi, orang kita semua. Itu yang nanti oleh para pejuang yang anti Belanda disebutnya Belanda hitam. Jadi para bupati, para wedana, para camat, para lurah, itu yang menjadi kaki tangan Belanda untuk memerintah masyarakat pribumi. Ya. Dengan demikian bupati juga dengan daerahnya dia punya rakyat. Nah, itulah yang disebut dengan tanah rakyat kalau dia memang milik dia. Sementara di luar kekuasaan bupati dan itu tanah yang sekarang disebut tanah negara itu memang milik Belanda. Seperti mana berlaku di Priangan. Di Priangan dulunya kawasan ini milik Kesultanan Mataram Banten, kan? Karena itu bupati-bupati Priangan dulu adalah bawahan daripada Kesultanan Banten, tapi Kesultanan Mataram. Tapi Mataram di Jawa Tengahnya ada konflik internal, konflik masalah suksesi dari Sultan Agung kepada putra-putra mahkotanya saling berperang, ya. Maka eh, putra-putra Sultan Agung tuh Amangkurat I, Amangkurat II dia minta pertolongan PUC Belanda, ya, dan berjaya bantuan Belanda itu untuk mengatasi perlawanan Pangeran Trunojoyo daripada Madura, maka kata Sultan Mataram, oke, sebagai imbalannya, ucapan terima kasih, saya bagi itu kawasan Priangan. Saya beri kawasan Priangan untuk Belanda. Jadi kawasan Priangan ini akhirnya menjadi Belanda dan kawasan yang sangat luas, dan akhirnya memang banyak perkebunan. Dan perkebunan itu bukan tanah rakyat, itulah tanah negara, tanah Belanda.
Jadi yang disewakan tuh yang mana? Tanah negara. Bukan tanahnya bupati, bukan tanahnya rakyat yang kecil. Bila tanah negara luas kan? Jadi itu yang Dennis kena paham ya mengenai sejarah agraria, sejarah tanah di Indonesia ini ya. Dan Hatta termasuklah bila kita tengok Sultan Yogyakarta, Sultan Surakarta pun karena dia punya tanah luas pun, tanah kesultanan, tapi tanah tuh macam tak produktif ya, akhirnya disewakan juga kepada pihak Belanda atau pihak asing. Jadi itu bukan tanah milik rakyat, tapi kalau bukan tanah milik kerajaan Belanda, milik kesultanan ya, yang disewakan kepada pihak asing. Mengapa ini sepatutnya disewakan saja kepada swasta atau pihak asing? Tadi Dennis dah betul ya. Jadi pada masa kultur stelsel itu seolah-olah gubernur jenderal itu ya penguasa, ya pengusaha kan? Ya. Tapi kata pemikiran politik di Eropa ada trias politika, penguasa itu kena ngurus saja pada pentadbiran ya. Tak boleh dia jadi pedagang. Jadi pengusahanya serahkanlah kepada pihak swasta, bisnismen, sama ada bisnismen daripada Belanda ke atau negara lain ya. Dalam konteks ini kita mengenal di Bandung nih ada Tuan Beretti kan yang sekarang punya Villa Isola. Dia pengusaha ya, swasta sebab dia orang Italy kan yang dia memiliki menyewa sesungguhnya ya tanah-tanah perkebunan di Hindia Belanda. Dan masa sewanya cukup panjang ya, 75 tahun sampai 100 tahun kan. Jadi dari sewa tuh kerajaan Belanda dapat uang dari sewa tanah yang panjang ya. Tentu pihak swasta asing yang menyewa tanah milik negara ini dia tanam perkebunan ataupun bila di tanah tuh ada juga minyak, ada juga batu bara seperti Kalimantan, tentu macam mana supaya bisa produktif menghasilkan laba ya dari ongkos dari kos sewa kepada kerajaan Belanda ya. Jadi itu yang membedakan antara kultur stelsel, cultivation system, sistem penanaman baru yang semuanya ditadbir oleh pihak kerajaan Belanda dengan zaman open door policy ya. Kebijakan pintu terbuka di mana pihak swasta diberi peran untuk menjadikan tanah-tanah negara milik Belanda ini menjadi produktif ya, ya dalam bentuk perkebunan-perkebunan ya. Memang perkebunan-perkebunan ini bagaimanapun belum sepenuhnya menggunakan mekanisasi kan dia perlu pun tenaga buruh kan tenaga upah. Dari mana tenaga buruhnya? Tadi Denny sesungguhnya sudah menyatakan tidak semua petani punya tanah kan atau punya tanah tapi kecil lah ya. Bila nanti kecil meninggal nanti anak-anaknya pun dapat tanah lebih kecil lagi. Baik ramai petani yang tak punya tanah hanya dia setakat punya tenaga. Nah, petani yang tak punya sawah, tak punya tanah ini, dia menjadi buruh, ya, direkrut oleh eh, perusahaan-perusahaan asing ini untuk bekerja di perkebunan-perkebunan. Yang paling terkenal adalah di perkebunan Deli Serdang ya di Sumatera Utara. Tapi di perkebunan kita pun di perkebunan teh, tembakau, tebu, gula ya, itu pun memang dari petani-petani yang memang di kampungnya tak punya tanah ya. Dan kita memasuki apa yang disebut dengan kuli kontrak. Ada perjanjian buruh, ada undang-undang buruh, dia pun dibayar ya dan sebagainya. Jangan pula nanti eh, menyebut-nyebut istilah kerja paksa ya. Itu satu kontrak ya. Kontrak untuk bekerja di perkebunan misalnya berapa tahun nanti ada gajinya sekian tahun ya. Tapi seperti biasalah macam sekarang pun ya banyak agent ya, banyak agen, banyak orang yang mencari buruh dan ada juga ya unsur penipuan ya supaya
mungkin kontraknya tak dibaca karena buruhnya buta huruf ya, kemudian uangnya, gajinya oleh para agen ini buruhnya menjadi tidak memiliki hak ketika dia bekerja ya. Jadi dalam perbahasan mengenai undang-undang agraria ini juga kena jelas betul kita memahami sejarahnya ya, sejarah undang-undang agraria dan dampaknya terhadap pribumi itu. Yang dimaksud tentu pribumi di sini adalah para buruh di perkebunan itu yang memang tak punya tanah ya, dan tentu termasuklah tokoh-tokohnya juga kena seimbang ya. Jadi bila Dennis Takat menyebut misalnya Dwes Dekker ya, Multatuli berjasalah dia mengkritik sistem eh, undang-undang agraria yang represif, yang tak adil ini. Yang dikritik oleh Multatuli kan sesungguhnya para bupati, pimpinan pribumi yang abuse of power, yang macam dulu zaman Daendels ya. Mungkin para pekerja itu dibayar oleh Daendels ya, disampaikan ke bupati, oleh para bupatinya tak disampaikan. Dan dalam case Dwes Dekker Multatuli dia kritik Bupati Lebak, Bupati Pandeglang yang eh, eh, banyak menindas rakyatnya ya. Tapi juga eh, bukan eh, maksud saya bila teguran kritikannya macam itu seolah-olah nasib pribumi kita nih lebih banyak dibela oleh orang Belanda sendiri, oleh orang kulit putih sendiri ya. Sepatutnya tunjukkan tidak semua bupati pada zaman kolonial berperilaku seperti Bupati Lebak ataupun Bupati di Banten yang ditegur, yang dikritik oleh Dwes Dekker atau Multatuli. Ya. Eh, Buktinya Bupati Pangeran Cornell dia nak membela hak rakyatnya kan, sehingga dia berani berdepan dengan Gubernur Jenderal Dendles contohnya. Ya. Mungkin ada juga bupati-bupati lain yang dia memperlakukan rakyatnya dengan baik sehingga rakyat dalam kawasan bupati tersebut makmur ya, tak menderita seperti yang digambarkan oleh Multatuli ya. Supaya kita ada gambaran bahwa sifat manusiawi terhadap masyarakat akar umbi itu tak setakat datang dari pihak kolonial ya. Ada juga bupati ataupun pimpinan pribumi yang prihatin, yang hero dengan nasib rakyatnya di peringkat akar umbi ya. Itu yang kena dicari oleh Dennis ya. Termasuklah kan bila kita bicara tadi tentang Kartini ya misalnya. Seolah kan Kartini bisa cakap emansipasi, ide emansipasi karena dia bersahabat dengan orang Belanda. Karena dia pun bisa menerbitkan buku karena ada Mrs. Abendanon, Tuan Nyonya Abendanon. Jadi seolah-olah itu sesungguhnya di sebalik kehebatan Kartini ada orang putih gitu, orang Belanda ya. Jadi sepatutnya studi yang lain menunjukkan justru Kartini boleh pasih berbicara mengenai hak wanita, bahkan mengenai Islam di zaman modern, sebab dia berguru bersantri kepada Kiai Darat Soleh, kan? Artinya dia seorang ulama pribumi di Semarang. Nah, itu jadi eh, ini pun kan gambarnya, fotonya orang putih juga kan, orang bule kan, jadi harusnya adalah orang pribuminya yang berjasa dalam membela nasib rakyat karena dampak dari undang-undang agraria ini. Termasuk nanti pada zaman pergerakan nasional ya, kan selalu ini pasti gagasan dari politik etis itu gagasan dari orang Belanda, Mister Van de Penter dan sebagainya. Jadi seolah-olah bangsa Indonesia ingin maju nih karena dipelopori oleh orang-orang Belanda sendiri gitu. Kita sendiri harus menunjukkan pasti ada pemimpin pribumi Mas, yang pikirannya maju, ada yang ya. video Yang gak? Ada pikirannya yang maju. rekam nggak sih? Dan majunya itu boleh juga karena Halo. bisa pengaruh dari
orang Benar. asing, tapi bisa juga karena pengaruh dari pemimpin pribumi yang lainnya ya. Oke, saya pikir termasuklah supaya analisis tokoh-tokohnya seimbang dan penjelasannya seimbang, memang sumber-sumbernya selain reclap seharusnya zaman open door policy ini, policy pintu terbuka ini, Anda harus banyak baca buku tentang sejarah perkebunan ataupun sejarah ekonomi di Indonesia ya. Saya pikir bukunya Profesor Djoko Suryo dan Sartono Kartodirjo ya mengenai sejarah perkebunan supaya paham tentang undang-undang agraria harus Anda baca ya dan Anda gunakan sebagai sumber ya. Termasuk saya pikir banyak buku-buku yang lain supaya analisisnya lebih mendalam dan komprehensif. Saya pikir itu komen, teguran, saranan, cadangan dari saya. Pelajar ada masa 2 pekan kan, 2 minggu ya untuk membuat eh, apa nih kertas kerja penuh ya dan sila dibuat berasaskan pada input yang tadi saya berikan. Siapa yang nak bentang pekan hadapan nanti saya maklumkan dalam WhatsApp group ya dan tentu selepas ini seperti amnya seperti biasanya sila pelajar lain yang tak bentang juga bagi komen kepada salah seorang yang bentang pada hari ini termasuk juga apa yang saya bagi komen, bagi saranan, bagi cadangan kepada eh, pelajar tadi ya. Itu sahaja saya pikir Arsad dah mengenal pasti mengidentifikasi mahasiswa yang tidak hadir pada hari ini ya. Nanti boleh WhatsApp kepada saya. Eh, Mohon izin Bapak untuk mahasiswa yang hadir hari ini tuh hadir semua Pak. Oke, oke. Terima kasih. Kalau begitu saya cukupkan sarahan pada hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada pekan hadapan mungkin dengan pembentang yang berbeza. Jom kita sama-sama akhiri dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekian terima kasih. Insya Allah jumpa semula pekan hadapan. Saya nak guna bahasa Sunda ya nanti pekan hadapan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Oke, Bapak. oke boleh lab Sampai ya. jumpa. Sah.